wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dalam belajar ya nak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, di sini coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, ya. Yang pertama yaitu gambar anak yang sedang bersepeda. Yang kedua, ada gambar orang sedang mengendarai sepeda motor atau kereta. Nah, dari 2 gambar ini, manakah yang banyak menggunakan organ gerak manusia? Iya, benar sekali, gambar nomor 1. Kenapa Miss gambar nomor 1 lebih banyak menggunakan organ gerak manusia daripada gambar nomor 2? Nah, perlu kamu ketahui nak, bahwasanya orang bersepeda ataupun sepeda bergerak karena tenaga manusia. Sedangkan kalau sepeda motor ataupun kereta bergerak karena tenaga mesin. Nah, jadi jelas bahwasanya menggunakan sepeda dapat menggunakan organ gerak manusia lebih banyak karena kita mengayuh sepeda dengan menggunakan kedua kaki. Selanjutnya, salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan perdesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Nah, berikut adalah manfaat bersepeda. Coba anak-anak Miss perhatikan, di situ ada 3 gambar manfaat dari bersepeda. Nah, gambar pertama itu adalah manfaat bersepeda mengencangkan otot-otot tubuh atau otot-otot bagian kaki pada paha, otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Gambar kedua, ini ada gambar jantung. Nah, manfaat bersepeda yaitu menjaga kesehatan jantung karena jantung berdetak lebih cepat sehingga melancarkan peredaran darah dan oksigen. Selanjutnya ada gambar orang sedang menaiki sepeda atau mengendarai sepeda. Nah, manfaat dari bersepeda yang ketiga ini adalah membakar kalori dalam tubuh atau menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes dapat menjadi penyebab munculnya penyakit jantung, stroke, ginjal, dan lain-lain. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini anak-anak Miss harap kalian untuk mengingat kembali tentang ide pokok. Ide pokok sama dengan gagasan pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, coba perhatikan contoh. Di situ ada teks tentang bersepeda. Coba anak-anak Miss perhatikan, ada yang Miss kotaki berwarna merah, yaitu ide pokok paragraf 1, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan, kalau untuk melihat ide pokok di awal paragraf, lihatlah kalimat pertamanya yaitu bersepeda sampai dengan kalimat akhir sebelum titik yaitu menyehatkan. Jadi
menjadi satu kalimat. Itulah ide pokok paragraf 1. Coba anak-anak Miss perhatikan. Apa ide pokok di paragraf 2? Iya, benar sekali. Yaitu ide pokok di paragraf 2 adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ini anak, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Selanjutnya, di paragraf ketiga, ada yang bisa melihat? Nah, ini tadi bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, sedangkan di paragraf ketiga, iya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan terjaga. Itu adalah ide pokok di paragraf ketiga. Miss harap kalian sudah cukup paham dalam menentukan ide pokok ya nak. Selanjutnya, coba kamu perhatikan orang yang ada di gambar sedang bermain apa? Iya, sedang bermain sepak bola. Nah, permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif bergerak. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tulang dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi anak-anak Miss perlu ketahui bahwasanya tulang tidak dapat bergerak kalau tidak berkombinasi dengan otot. Jadi tulang dan otot harus bekerja sama untuk membentuk sistem gerak. Nah, coba anak-anak Miss amati gambar berikut. Ini ada gambar rangka manusia. Nah, coba kita bahas dulu yang di sebelah kiri. Yang pertama yaitu tengkorak. Itu adalah tengkorak, tulang di bagian kepala. Selanjutnya itu adalah tulang selangka. Di bawah leher itu dapat anak-anak Miss pegang. Nah, selanjutnya ada tulang belikat di antara lengan. Nah, selanjutnya itu ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang telapak, tulang jari-jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Selanjutnya yang di bagian sebelah kanan, di situ ada rahang bawah, tulang leher, tulang dada, atau sering kamu dengar dengan sebutan tulang rusuk. Selanjutnya adalah tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut. Nah, jadi berikut itu adalah nama-nama dari tulang yang ada di tubuh kamu. Nah, sekarang coba nak kamu amati gambar apa yang kamu lihat. Iya, di situ ada gambar pemandangan. Pemandangan ini dapat kamu lihat di seluruh Indonesia, baik itu di sekitar rumah kamu atau kamu bepergian jauh, dapat juga kamu lihat pemandangan seperti ini. Pemandangan yang sangat indah, yang membuat kamu bersyukur, yang membuat kamu kagum atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nah, dari pemandangan tersebut itu terhampar di seluruh Indonesia. Nah, jadi banyak daerah yang memiliki pemandangan yang indah. Nah, berikut adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi data tahun 2010. Nah, jadi di buku kita itu datanya
data tahun 2010 ya nak, tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, coba anak-anak Miss lihat, di situ ada beberapa warna. Ada warna hijau terang, hijau hijau yang kabur, ataupun yang tidak terang. Ada orange, ada orange pudar, ada orange dan merah. Di sini Miss ulangi sekali lagi, di sini ada hijau terang, hijau dan hijau pudar, kuning terang, kuning dan orange serta merah. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yang hijau terang ya nak. Hijau terang, coba kamu amati di mana letak provinsi yang berwarna hijau terang. Iya, di sini ada, kalau anak-anak Miss bisa lihat ini, Papua Barat. Nah, Papua Barat ini berwarna hijau terang, berarti kepadatan penduduknya adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau di sini dapat anak-anak Miss lihat. Yang ini berwarna hijau ya nak, hijau terang. Ini berwarna hijau. Yang ini juga hijau. Yang ini juga hijau. Nah, jadi yang Miss lingkari pertama ini adalah pulau Kalimantan. Di sini ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Setelah itu ada Pulau Sulawesi, dan selanjutnya ada pulau, di situ ada Papua, Pulau Papua. Nah, jadi dapat kamu lihat di keterangannya bahwa kepadatan penduduk yaitu 10 sampai 49 orang per kilometer kubik. Per kilometer persegi. Oke, selanjutnya yang berwarna hijau pudar. Di sini ada Aceh yang pertama, ada Riau, ada Jambi, ada Bengkulu, ada Sumatera Selatan, ada Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini ada juga di sini Sulawesi Tenggara. Ini ada Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di sini ada Kalimantan Selatan atau Kalsel. Nah, daerah yang Miss lingkari ini dapat anak-anak Miss lihat di keterangan bahwasanya kepadatan penduduk yaitu 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, yang berwarna kuning terang. Coba anak-anak Miss dapat perhatikan yang mana yang berwarna kuning terang. Iya, yang pertama adalah ini, Sumatera Utara, daerah tempat tinggal kita. Selanjutnya ada Sumatera Barat. Setelah itu ada ini Kalimantan, ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Oke, habis ya yang berwarna kuning terang. Oke, sekarang anak-anak Miss lihat di keterangannya. Yang berwarna kuning terang itu kepadatan penduduknya mencapai 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Nah, selanjutnya yang berwarna kuning pudar. Dapat anak-anak Miss lihat di sini ada Lampung, terus ada Nusa Tenggara Barat atau NTB. Setelah itu ada lagi, nah, Miss rasa hanya itu. Jadi Lampung dan Nusa Tenggara Barat ini kepadatan penduduknya yaitu 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya ada berwarna orange. Ini dapat anak-anak Miss lihat yang berwarna orange itu di Pulau Jawa.
Nih, Pulau Jawa. Di sini ada DKI Jakarta, ada Bandung, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta, juga ada Bali. Nah, dapat anak-anak Miss lihat di keterangan bahwa kepadatan penduduk adalah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang berwarna merah. Oke, tadi Miss ralat yang berwarna orange itu DKI Jakarta tidak termasuk, tetapi dia berwarna merah. Ini kalau anak-anak Miss lihat dia satu titik saja, hanya setitik saja di sini berwarna merah. Dia berwarna merah, yaitu daerah DKI Jakarta atau ibu kotanya Indonesia. Kepadatan penduduknya yaitu lebih besar dari 1299 orang per kilometer persegi. Oke, Miss harap anak-anak Miss sudah cukup jelas dengan penjelasan yang Miss berikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide berikut adalah peta persebaran suku-suku bangsa Indonesia. Coba anak-anak Miss perhatikan dulu tentang persebaran di Indonesia, tentang persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini kurang sedikit jelas ya, Nak, apa saja nama sukunya. Tapi nanti ketika buku telah dibagikan, kalian bisa melihat dengan jelas di mana saja letak suku-suku dan di provinsi mana. Tapi ini akan Miss coba jelaskan. Yang pertama ini di ujung yaitu Aceh. Di situ ada suku Aceh atau ada juga Gayo dan Alas namanya. Selanjutnya di daerah Medan ini yang berwarna biru ini adalah suku Melayu. Suku Melayu ya, Nak. Selanjutnya yang berwarna orange ini adalah Toba. Ini daerah Medan. Di sini ada suku Karo, ada suku Simalungun, Batak ya, Nak, Pakpak, Toba, Angkola, dan Mandailing. Sedangkan kalau di daerah Medannya itu adalah Melayu pesisir. Nah, lanjut ke Padang atau Minangkabau. Ini anak Minangkabau. Nah, jelas di Minangkabau ini adalah sukunya suku Minang, yaitu di Sumatera Barat. Selanjutnya di Riau, ini masih tersebar suku Melayu. Di suku Melayu. Sedangkan kalau di Pulau Jawa, ini Pulau Jawa ya, Nak. Nah, yang pertama dapat coba kamu perhatikan. Kelihatan tidak? Iya. Yang pertama ini yang titik ini Banten. Nah, setelah itu di DKI Jakarta ini ada suku Betawi. Setelah itu ada ada Sunda, ada Baduy. Nah, di Jawa itu Jawa Tengah itu kebanyakan sukunya suku Jawa. Nah, masuk ke sebelah sini ini ada Madura. Ada Tengger, ada Osing. Oke. Setelah itu kita masuk ke Pulau Kalimantan. Trena, kita masuk ke Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan ini ada beberapa suku. Melayu masih mendominasi juga. Ada suku Melayu, ada juga suku Banjar, ada juga suku Nganju, ada juga suku Kayan. Nah, itu hanya beberapa contoh sukunya.
kita masuk ke pulau. Ini tadi pulau Kalimantan, kita masuk ke pulau Sulawesi. Ini anak, kita masuk ke pulau Sulawesi. Nah, di pulau Sulawesi ini ada beberapa suku juga, seperti suku Bugis, ada suku Bungku, ada suku Toseko, ada suku Bajo, dan lain sebagainya. Nanti kamu dapat melihat lebih jelas lagi anak di buku kamu. Selanjutnya itu ada Papua. Di Papua dapat kamu ketahui di situ ada suku Asmat dan suku Dani. Nah, Miss rasa cukup penjelasan Miss tentang suku-suku dan persebarannya di bangsa Indonesia. Lebih detailnya lagi dapat kamu baca di buku kamu nanti. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, tentang selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, seperti yang anak-anak Miss ketahui bahwa penduduk terbesar di Indonesia yaitu memeluk agama Islam. Nah, agama Islam ini pertama masuk di Aceh. Makanya Aceh, karena itu Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Selanjutnya, Miss harap cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Miss dapat belajar dengan baik walaupun hanya melalui video yang Miss berikan. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.